pertama kali ini kita flashback balik dikit doang ya, bahwa Iya. ketika dulu gue di pinggir jalan, itu gue tuh bikin logo sampai 100 biji. Oke, teman-teman, kembali lagi di podcast dan ini episode selanjutnya, lanjutan dari Haji Yogi yang sudah dapat memecahkan rekor 3.000 teks pesanan di 2 minggu pertamanya. Di mana di episode sebelumnya saya menceritakan tentang fakta yang ada di lapangan tercatat di wartaekonomi.co.id. Rata-rata satu merchant atau satu brand atau satu toko itu menerima pesanan hanya 100 pesanan per bulannya. Nah, ini 30 kali lipat. Ya, Mas Yogi, apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah ketemu lagi Mas Rizky. Kelanjutan yang cerita kemarin itu, gue sih sebutnya sebagai revolusi kuliner ya. Ya. Dulu pernah ada yang namanya revolusi kuliner juga, cuma disebutnya kayak tenda mangkal, tenda-tenda kafe, tenda artis. Betul. Ya, kafe tenda artis dulu kan, sempet kan. Semua berdagang, semua segala macamnya berdagang, semua artis-artis segala macam di tenda-tenda itu kan. Nah, sekarang mulai ada kemajuan di sewa tempat ya ibaratnya gitu. Ya, jadi ketika revolusi kuliner itu, sorry kalau gue sebut bahwa ada tiga segmen, dari yang miskin banget, menengah, sama orang kaya, ya kan. Ya, jadi ini semua bertiga segmen ini nih dia berkutat, ngumpul dan bersaing untuk merebut pasaran food and beverage kan. Oke. Nah, gue lumayan sempat kalah gitu loh. Sempat kalah karena ketika waktu itu 2012-13an gue masuk di masa gue nggak punya modal gitu. Karena terlalu banyak aset yang gue beli percuma yang nggak penting gitu loh. Non produktif aset. Jadi gue nggak mikirin untuk pengembangan, karena menurut gue tadi gue bilang bahwa gue tuh termasuk yang pedagang tradisional yang menurut gue segini cukup gitu loh. Ngerti nggak? Ya karena ini Mas, kita sama-sama orang Batak kan Mas, jadi itu kan lebih nerimo kita orang Batak Mas. Betul. Ya betul seperti makanan khas Palembang itu gudeg. Iya. Itu betul. Kalau nggak denger itu Mas. Itu. Iya betul. Oke, lanjut Mas. Oke. Jadi ketika pas masa itu masa sulit gue yang agak terpuruk banget, yang menurut gue agak down banget gitu loh. Walaupun penjualan masih nggak terlalu down banget ya. Omset masih bagus segala macam, tapi gue down secara batin, secara apa, gue sempet sampai yang agak stres tuh karena ngerasa bahwa gue kalah gitu loh. Gue kalah gitu. Kayak orang main tinju aja gitu, kekuatan gue tuh udah nggak ada segala macam gitu. Nah, terus itu lumayan berjalan bertahun-tahun gitu loh. Nah, terus ya akhirnya sampai detik ini sebetulnya corona ini termasuk yang membawa hikmah sebetulnya juga. Karena di dalam zona comfort gue ini, zona nyaman gue ini sebagai gue tiap hari udah datang duit ini gitu loh. Jadinya gue nggak berkembang dan pikiran gue mandek, apa semua segala macam tuh mandek aja. Dan ditambah umur emang nggak bohong gitu loh. Umur itu nggak bohong bahwa kita mumpung masih muda emang bener-bener disikat banget gitu loh. Tapi dengan planning, manajemen yang baik, apa yang bagus segala macam. Apalagi zaman sekarang, betul. Apalagi zaman sekarang ini yang namanya dunia digital itu bener-bener harus ngikut gitu loh. Iya benar. Karena gue termasuk yang gue bilang tadi, gue termasuk yang tradisional. Jadi gue malas ngikutin kayak online lah, Gojek lah, apa. Pokoknya gue udah nyewa tempat, ya lu makan di tempat gue gitu loh. Ya kan udah, gue maunya begitu aja udah. Dan ternyata nggak bisa. Gitu loh. Dan ternyata ya tadi bilang itu, bahwa kemacetan Jakarta, semua segala macam, itu yang membuat halangan buat orang-orang datang ke tempat makan. Ditambah pula gara-gara kejadian revolusi kuliner yang gila-gilaan dari tahun 2010-12 yang mulai gila-gilaan itu. Iya. Semua harga sewa properti na'udzubillah menjalik semuanya gitu loh. Yang dulu gue cuma nyewa tempat rumah pinggir jalan cuma 25 juta, 30 juta buat dagang, sekarang 25 juta tuh paling cuma buat bersihin taman doang itu mah. Gitu. Sekarang tuh ruko udah 200 juta, 300 juta segala macam.
Nah, jadi itulah kelemahan gue tuh banyak banget dari sebagai seorang one man show. Gitu. Nggak ada partner, nggak ada apa. Karena memang terdidik yang namanya one man show kan egoisnya lumayan tinggi gitu kan. Iya. Jadi itu yang membuat kelemahan sebagai seorang businessman ibaratnya gitu. Oke. Nah, tapi ternyata sekarang kali ini sudah berhasil menciptakan 3.000 packs pesanan dalam 2 minggu pertamanya. Ini yang benar-benar rahasianya harus dibongkar supaya teman-teman yang dengar, para UMKM ataupun siapapun itu bisa berkembang dan sukses seperti Mas Yogi. Oke, boleh Mas ya, di episode kita kali ini kita akan ngebahas 3 dulu, karena sebenarnya ada 6 tahapan brand strategy miliknya Bapak Sakti Maki, dan saya coba bahas satu persatu supaya teman-teman dan saya pun bisa lebih paham tentang itu. Kalau dalam case-nya Mas Yogi ini ya, produk yang diluncurkan 2 minggu yang lalu, itu dari packaging-nya itu desain sendiri atau gimana Mas? Jadi gini, pertama kali ini kita flashback balik dikit doang ya, bahwa ketika dulu gue di pinggir jalan, itu gue tuh bikin logo sampai 100 biji. Oh gitu. Setahun hanya untuk buat jualan bebek goreng. Gokil ya. Gitu loh, setahun. Itu kayak orang bego namanya bikin logo dari gambar bebek apa kek, sampai bebek budek, sampai bebek jongkok gue gambar gitu kan. Nah terus udah nih buka kan pinggir jalan, ya kan. Karena gue ngerasa bahwa gini, kalau gue mau jualan, gue nggak pengen kayak orang-orang pinggir jalan yang pecel lele cuma gambar bebek-bebek lukisan, apa gitu-gitu. Lamongan itu ya. Betul, gue pengen punya brand yang one day suatu saat gue nanti mati kayak atau apa segala macem, orang tuh kenang kayak KFC, kayak McDonald, kayak segala macam gitu. Ada legacy, ada legacy, ya betul. Nah, ketika pertama buka dulu gambarnya masih bebek. Tapi nama bebek goreng Yogi gitu kan. Nah, terus ketika berjalan itu cuma buka di pinggir jalan itu cuma sebulan setengah kira-kira. Terus pindah ke itu sebulan setengah di pinggir jalan di sebuah bengkel motor Kimco gitu. Terus di sebelah itu ada yang dikontrakin, rumah tua. Terus? Nah, dari situ gue pindah jualan dari depan di atas gotnya yang gue bangun sendiri pakai triplek gitu-gitu, tiba-tiba geser ke garasi. Terus gue tinggal di situ dong, dari Bekasi gue tinggal di situ kan. Terus gue hajar lagi ruang tamu lagi gue hajar kamar semua segala macam, akhirnya gue pindah. Nah, ketika 3 bulan dalam perjalanan itu gue rubah lagi nih si logo. Ya kan? Logo ini orang nanya, kenapa kok ada kepala lu gitu kan? Gue kan logonya kan pakai akhirnya gue rubah namanya jadi Haji Yogi. Jadi tahun 2008 tuh gue naik haji tuh. Ya kan, gue naik haji dan gue rubah nama Haji Yogi itu supaya, karena tadinya orang menyangka nih gue jualan nih, sorry itu saya maksudnya kayak disangkanya, karena kan bebek itu lebih mindsetnya itu adalah makanan orang Chinese, ngerti nggak? Waktu itu ya, Waktu itu gitu. Jadi dianggap takutnya ada haram halalnya gitu loh, ngerti nggak? Berarti. Kenapa gue sematkan nama Haji gitu loh? Bukan karena gue ngerasa pengen disebut Haji, bukan, tapi salah satunya ya gue berdagang atas nama, gue berdagang atas nama Tuhan, karena lu pakai MUI pun yang halal, sebutan halal MUI pun itu nggak jamin gitu loh. Menurut gue nggak jamin gitu loh. Nah akhirnya gue tulis lah, gue pakai kepala gue kenapa gue taruh di situ? Gara-gara gue ngeliat soto Pak Sadi. Soto Pak Sadi kan pakai foto KTP bro. Gitu. Foto KTP ditaruh bro, itu bro, ya kan? Banyak kan, lu tahu kan kalau misalnya orang-orang yang di daerah-daerah ya kan bikin kok apa, rumah makan apa, mukanya yang ditaruh tuh gitu loh, bener-bener foto asli yang ditaruh kayak Bu Rudi itu zaman sambal yang pertama ditaruh fotonya. Nah, akhirnya gue pakailah foto kawinan gue tuh. Oh gitu. Gue mix segala macem supaya kayak kartun minded gitu yang gue bentuk, baru gue sebut. Nah dari situlah mulai gue, inilah kekuatan brand image gue. Jadi gue benerin terus. Sekarang gue lagi ngeluarin yang
lebih ke kartunnya gitu, lebih ke karikaturnya, ibaratnya lebih ke bukan yang foto asli banget kayak KTP gitu ya. Iya. Gitu. Karena menurut lebih mural lah ibaratnya. Ada perkembangan yang sebelum generasi sebelumnya foto KTP, sekarang foto buku nikah gitu ya. Betul. Buku nikah. Jadi gue mix segala macam, gue best lagi nih baca. Walaupun gue haji, disangkanya tua apa segala macam, tapi gue ngikutin zaman gitu loh maksudnya. Oke. Nah, jadi itu kenapa gue kekeh dengan brand, karena tadi dibilang legacy, dibilang sebuah satu logo yang menguatkan brand apa segala macam. Nah itu dan akhirnya ya tadi gue bilang revolusi kuliner itu pun akhirnya membawa anak-anak muda buat restoran dengan logo-logo yang cantik-cantik sekarang gitu loh, yang bagus-bagus, yang kuat gitu loh. Dan wah hebat lah menurut gue sih sekarang anak muda pada hebat semua gitu loh. Jadi bisa disimpulkan bahwa Mas Yogi desainnya desain sendiri, tapi melalui research atau penelitian yang lumayan lama ya Mas ya. Dan, lumayan. Iya dan tujuannya waktu itu Mas Yogi melalui sebuah brand bisa menyampaikan pesan tertentu yang waktu itu adalah mematahkan bahwa fakta di mana bebek itu lebih identik dengan makanan non halal gitu ya. Betul. Makanya waktu itu ada tulisannya Haji Yogi begitu ya Mas ya. Kita akan lanjut ke episode berikutnya Mas. Oke Mas, kali itu. Oke. Thank you Mas Yogi. Thank you, makasih.